Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oke, masuk semua, bagus berarti. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya di pelajaran kimia. Sebelum kita mulai pelajarannya, kalau lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari nanti akan bermanfaat bagi kita ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi kimia yang berjudul rumus kimia. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak mau ngetes dulu nih, apakah kalian masih ingat materi-materi sebelumnya yang udah kita pelajari yang akan berhubungan dengan rumus kimia nanti. Yang pertama Bapak mau tanya, di sini ada yang masih ingat nggak? Apa itu senyawa? Ya, Joni mau jawab, silakan. Oke, benar ya. Senyawa itu adalah zat tunggal yang merupakan gabungan dari beberapa unsur. Jadi misalnya ada unsur A, ada unsur B nih. Kemudian mereka menyatu menjadi sebuah zat tunggal. Nah, inilah yang dinamakan dengan senyawa. Kemudian senyawa itu kan bisa kita nyatakan jumlah molekul atau jumlah partikelnya itu dalam bentuk mol. Ada yang masih ingat gimana rumus mencari mol? Ya, Bambang? Oke, rumus cari mol, benar ya, yang seperti yang dikatakan oleh Bambang tadi adalah N sama dengan massa senyawa per mR senyawa. Nah, kemudian di materi-materi sebelumnya pasti Bapak pernah memberikan salah satu contoh nama senyawa, entah itu di contoh soal atau di materi. Nah, jadi Bapak minta tolong salah satu dari kalian tolong sebutkan satu aja nama senyawa kimia yang pernah kita bahas. Oke, Pak Ijo silakan. Oke, thank you Pak Ijo. Jadi Pak Ijo tadi memberikan salah satu contoh nama senyawanya adalah C6H12O6. Ini merupakan nama dari ini ya, glukosa. Nah, sebelum-sebelumnya ketika kita belajar kimia, ketika Bapak memberikan C6H12O6 ini kan biasanya cuma Bapak kasih aja gitu kan. Cuma Bapak kasih aja tanpa kalian tahu dari mana penulisan C6H12O6 ini. Misalkan nih, sekarang Bapak tanya, bisa nggak kalian menjelaskan kenapa ini ditulisnya C6H12O6? Kenapa nggak C200, H760, dan O1735,7? Bingung kan kalian pastinya kan? Nggak bisa kan? Maka dari itu kita akan belajar mengenai rumus kimia supaya kita bisa tahu bagaimana sih cara menuliskan rumus suatu senyawa kimia. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya ya. Judul kita kan adalah rumus kimia. Nah, rumus kimia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rumus empiris yang akan kita singkat menjadi RE supaya lebih gampang. Kemudian ada juga rumus molekul yang disingkat RM. Oke. Untuk yang pertama kita akan belajar mengenai rumus empiris terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama kali muncul di benak kita ketika kita mau belajar rumus empiris adalah apa itu rumus empiris? Iya nggak? Nah, jadi rumus empiris ini merupakan perbandingan paling sederhana dari jumlah mol unsur-unsur penyusunnya. Bapak ulangi ya, perbandingan paling sederhana dari jumlah mol unsur-unsur penyusunnya. Maksudnya gimana? Kita masuk ke contoh supaya lebih gampang. Salah satu contoh dari rumus empiris adalah CH2. Ini merupakan salah satu contoh dari rumus empiris. Maksudnya gimana? Tadi kan kita udah tahu nih, rumus empiris itu merupakan perbandingan sederhana dari jumlah mol unsur-unsur penyusunnya. Berarti di dalam senyawa yang memiliki rumus empiris CH2 ini, perbandingan molnya C berbanding hanya adalah 1:2. Satunya ini kan C ini kan 1, hanya 2, berarti 1:2. Perlu diingat bahwa ini merupakan perbandingan paling sederhana. Perbandingan dan paling sederhana. Jadi ini cuma sekedar perbandingan aja, tidak menunjukkan jumlah mol yang sebenarnya. Nah, gimana? Paham ya mengenai rumus empiris itu gimana? Oke, bagus kalau paham.
Tapi Bapak mau ngetes dulu nih, kalian benar-benar paham apa enggak. Misalnya nih Bapak punya salah satu contoh rumus empiris itu C2H5. Nah, ini merupakan salah satu contoh rumus empiris juga. Bapak minta kamu, Joko, silakan kamu jelaskan gimana C2H5 ini menurut rumus empiris. Oke, benar ya Joko. Jadi dari senyawa yang memiliki rumus empiris C2H5 ini, berarti perbandingan mol antara unsur penyusunnya C berbanding H-nya adalah 2:5. Oke, berarti semuanya udah paham ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai rumus molekul. Apa itu rumus molekul? Nah, jadi rumus molekul itu merupakan jumlah atom-atom penyusun suatu senyawa secara lengkap dan utuh dari satu senyawa tersebut. Jadi gimana maksudnya? Paham nggak? Bapak ulangin ya. Rumus molekul adalah jumlah atom-atom penyusun suatu senyawa secara lengkap dan utuh dari satu molekul senyawa tersebut. Atau lebih mudahnya bisa dikatakan bahwa rumus molekul ini merupakan kelipatan dari rumus empiris. Rumus molekul merupakan kelipatan dari rumus empiris. Gimana maksudnya? Kita masuk contoh supaya lebih gampang ya. Contoh dari rumus molekul itu adalah C2H4. Oke? Kita lihat C2H4. C2H4 ini merupakan kelipatan 2 dari CH2. Ya nggak? CH2 kalau kita kali 2 itu jadi C2H4. Kemudian ada contoh lagi C3H6. Itu merupakan kelipatan 3 dari CH2, ya kan? Kalau kita kali 3 C3H6. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kita udah tahu bahwa rumus molekul ini merupakan kelipatan dari rumus empiris. Jadi bisa diketahui bahwa kalau rumus molekul merupakan kelipatan dari rumus empiris, maka MR dari suatu rumus molekul juga merupakan kelipatan dari MR rumus empiris. MR rumus molekul juga merupakan kelipatan dari MR rumus empiris. Kita buktikan. Misalnya tadi kan kita udah contoh ini CH2 dan C2H4. CH2 ini MR-nya berapa? Maksudnya kan cara mencari MR, kita tambahkan AR dari masing-masing unsurnya. Berarti ini C itu 12, AR-nya ditambah 2 dikali 1. Akan AR-nya 1. Jadi sama dengan berapa ini? 14. Kemudian kita cari MR-nya. C2H4. Ada yang bisa bantu? Ya, Susi? Benar. 12 dikali 2 ditambah 4 dikali 1. Sama dengan berapa? Benar, 28. Nah, MR14 dan juga MR28 kita hubungkan dengan rumus tadi. MR rumus molekul merupakan kelipatan dari MR rumus empiris. Rumus molekulnya mana? 28 ini merupakan kelipatan 2 dari 14. Sama seperti C2H4 tadi, merupakan kelipatan 2 dari CH2 juga. Oke, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama, itu ada suatu senyawa mengandung 43,7% P. Jadi ada unsur P, kandungannya itu 43,7% dan 56,3% unsur O. Maka tentukan A, rumus empiris senyawa tersebut jika diketahui ARP sama dengan 31 dan ARO sama dengan 16. Kemudian B, jika diketahui MR senyawanya, senyawa utuhnya nih, 284, maka tentukan rumus molekulnya. Gimana cara nyarinya? Kita coba. Yang pertama kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal ini. Jawab. Yang pertama itu ada persen P sama dengan 43,7%. Kemudian ada persen O berapa? 56,3, benar, 56,3%. Kemudian ada ARP sama dengan 31 dan ARO berapa? 16, benar, 16. Kemudian apalagi yang kita ketahui? MR senyawa, benar,
MR senyawanya sama dengan 284. Oke, sampai sini kita udah tahu ya apa aja data-data yang kita butuhkan dari soal tersebut. Sekarang supaya lebih mudah kita bedah dulu nih soalnya, supaya kita nggak misleading gitu. Kita bisa ngerjakan soal ini dengan benar. Yang pertama kan ini ada suatu senyawa yang tersusun dari unsur P dan O. P dan O. Kemudian persentase dari unsur-unsurnya ini, kalau P-nya itu merupakan berapa? 43,7% dan O-nya berapa? Benar, 56,3%. Jadi suatu senyawa tersebut cuman tersusun oleh dua senyawa ini, dengan dua unsur ini maksudnya, dengan persentase yang sudah disebutkan. Kemudian kita kan udah tahu tuh rumus MPX itu tadi di awal udah kita pahami bahwa dia merupakan perbandingan paling sederhana dari jumlah mol unsur-unsur penisunya. Jadi ya udah kita tinggal bandingkan aja mol P dengan mol O. Ya enggak? Benar kan? Nah, gimana cara kita mencari mol? Tadi udah Bapak tanyakan di awal, nyari molnya adalah M sama dengan massa per MR. Atau dalam kasus ini karena dia dalam bentuk unsur, kita pakai AR. Berarti N sama dengan M per AR. Bisa kita lanjutkan? Oke. Kemudian untuk kita mencari molnya, itu kan kita membutuhkan data massa dan juga data AR. AR-nya udah ada kan? Nih, AR udah ada. Masalahnya kita belum ada nih data massanya berapa. Ini kan ada persentase nih, 43,7%, 56,3%. Tapi ini kan cuma persentase, bukan berapa massanya. Jadi untuk kita tahu massanya, apa yang harus kita lakukan? Benar, kita misalkan. Jadi kita misalkan massa senyawanya itu berapa? Biar lebih mudah, 100 gram. Benar. Kita misalkan massa senyawanya itu 100 gram. 100 gram. Jadi dalam satu senyawa yang memiliki 100 gram massanya itu memiliki 43,7% P dan 56,3% O. Berarti massa P dan O-nya bisa dicari dengan massa P sama dengan 43,7 per 100, karena dia persen kan, dikali 100 gram. Berapa? Ini bisa dicoret, sama dengan 43,7 gram. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Ini soalnya kita mencari massa O. Gimana cara nyarinya? Ayo, siapa yang bisa? Joko, oke? Berapa? Oke, cara nyarinya yaudah kita pakai persentase tadi. 56,3 per 100 dikali 100 gram. Jadinya berapa? Massa O-nya? Benar, 56,3 gram. Sekarang kita udah tahu berapa massa dari P, kemudian kita juga udah tahu berapa massa dari O. Kita juga udah tahu berapa AR masing-masing. Jadi sekarang kita bisa mencari jumlah molnya. Yang pertama kita mencari jumlah mol P-nya dulu. Apa rumusnya? Benar, NP atau jumlah mol P sama dengan MP per ARP. Benar nggak? Benar ya? Massa P-nya berapa? 43,7 per ARP berapa? 31 sama dengan berapa? 43,7 per 31. Coba dihitung. Oke, 1,4 mol. 1,4 mol, oke? Soalnya kita cari mol O. Mol O sama dengan massa O per ARO. Massa O tadi berapa? Nih, 56,3. 56,3 per ARO-nya berapa? 16.
RO sama dengan 16. Jadi berapa jumlah molnya? 56,3/16. Tolong dibagi. Oke, 3,5 mol. Nah, sekarang kita udah tahu mol dari P-nya 1,4 mol, kemudian mol dari O-nya adalah 3,5 mol. Sekarang ini udah, kita tinggal bandingkan aja mol P berbanding mol O. Sebentar, dihapus dulu. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita tinggal bandingkan aja nih mol P sama mol O-nya. Jadi mol P berbanding mol O itu berapa? 1,4 banding mol O-nya berapa? Benar, 3,5. Perbandingan ini udah paling sederhana apa belum? Belum, karena dia masih ada desimal ya. Jadi kita perbandingan itu nggak boleh dalam bentuk desimal. Jadi bagaimana cara kita membuat perbandingannya? Ini kita bagi dengan 0,7 semua. Ya nggak? 0,7 semua. 1,4 dibagi 0,7 berapa? 2 banding 3,5 dibagi 0,7 berapa? 5. Jadi perbandingannya 2 banding 5. Ini udah perbandingan paling sederhana belum? Udah ya, 2 banding 5 itu merupakan perbandingan paling sederhananya. Tadi kan juga rumus empiris itu kan merupakan perbandingan paling sederhana. Jadi kalau dia belum sederhana, harus kita sederhanakan dahulu supaya kita bisa menentukan rumus empirisnya. Kemudian karena kita udah dapat perbandingannya, udah kita bisa menentukan rumus empirisnya. Jadi rumus empiris senyawa tersebut merupakan P2O5. Udah, gitu doang. Ini rumus empirisnya. Gampang ya? Kalau gampang kita lanjut ke rumus molekul. Oke, untuk rumus molekul kita mempunyai data yaitu MR senyawa sama dengan 284. Tadi kan kita di awal udah tahu bahwa rumus molekul itu merupakan kelipatan dari rumus empiris. Kemudian dari sini tadi kita bisa turunkan. Jadi rumusnya apa? Benar. MR rumus molekul juga merupakan kelipatan dari MR rumus empiris. Dari sini data yang belum ada apa? Ya cuman N-nya ini yang belum ada. Itu yang akan kita cari nanti. Jadi MR rumus molekul sudah ada nih. Rumus empirisnya udah ada. Tinggal kita nyari aja MR-nya. Langsung aja kita masukin MR rumus molekulnya ada 284 sama dengan N dikali. Gimana cari rumus MRRE-nya? Ada yang bisa bantu? Oke, benar. Berarti ARP dikali 2, karena dia ada 2, ditambah ARO dikali berapa? 5. Nah, lanjut. 284 sama dengan N dikali ARP berapa? 31 dikali 2 ditambah ARO berapa? 16 ditambah dikali 5. Berapa jadinya? Oke. 284 sama dengan N dikali berapa? 142. Oke. Di sini paham ya? Kalau paham kita lanjut. Jadi karena kita mau nyari N-nya atau berapa kelipatannya, jadi N sama dengan 284 per 142. Sama dengan berapa? N sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan ke rumus yang ini. Rm sama dengan N dikali Re. Udah, kita masukin aja. Rm sama dengan N-nya berapa? 2 dikali Re-nya tadi apa? Ini P2O5. P2O5. Jadi kita tinggal kalikan aja tuh. 2 dikali P2O5. Berarti rumus molekulnya adalah P4O10. Betul. Jadi rumus molekulnya adalah P4O10.
Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal ini tingkatannya agak sedikit lebih sulit dari soal yang sebelumnya, tapi Bapak yakin kalian semua pasti bisa karena kalian kan pintar-pintar ya. Jadi soalnya adalah suatu senyawa hidrokarbon CXHY mempunyai 92,3% massa C. Kemudian jika diketahui 0,195 gram senyawa tersebut setelah diuapkan menempati volume 0,056 liter dalam STP, maka rumus molekul senyawa tersebut adalah, jika diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Gimana cara ngerjakannya? Kita coba jawab. Untuk yang pertama ini kan ditanyakan bahwa dia menanyakan rumus molekulnya berapa. Sebelum kita menemukan rumus molekulnya, kita harus tahu dulu RE-nya berapa. Jadi kita harus mencari RE-nya apa. Oke. Kemudian tadi kan seperti di soal sebelumnya, kalau kita mau cari RE berarti kita bandingkan mol unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya ada C dan juga ada H. Persentase C udah ada 92,3%, tapi persentase H belum ada nih. Jadi kita cari dulu persentase H-nya berapa. Kan persentase itu kan totalnya 100%. Kalau 92,3%-nya C, berarti hanya sisanya kan. Jadi kita langsung kurang aja, kurang 92,3%. Sama dengan berapa? Nah, 7,7%. Oke, ini paham ya? Selanjutnya untuk mencari molnya kan kita butuh data massa, tapi ini kan baru persentase, jadi kita harus cari massa dulu. Bagaimana caranya? Benar kayak tadi, kita misalkan terlebih dahulu. Misal senyawanya itu 100 gram. Senyawanya 100 gram. Jadi bisa kita cari massa C-nya berapa? Karena 92,3 per 100 dikali 100 gram sama dengan 92,3 gram. Terus kita bisa cari massa H. Pakai ini 7,7 per 100 dikali 100 gram. Ini berapa anak? Benar, 7,7 gram. Nah, kita udah dapat nih masanya. Udah, kita tinggal cari molnya aja. Mol C kita bandingkan dengan mol H. Mol C adalah massa C per ARC kan. Massa C berapa? Massa C 92,3 per ARC berapa? ARC 12. Kita bandingkan mol H-nya berapa? Berarti massa H per ARH. Massa H-nya ini 7,7 per ARH berapa? Benar, 1. Jadi kita dapatkan 92,3 per 12 berapa? 7,7 banding 7,7 per 1 berapa? 7,7 juga, 7,7. Ini udah perbandingan paling sederhana belum? Belum. Sama-sama kita bagi 7,7. Jadi perbandingannya 1:1. Paham ya? Jadi rumus empirisnya, karena perbandingan paling sederhana 1:1, berarti rumus empirisnya C H. Udah, C1 H1. Jadi rumus empirisnya CH. Sampai sini paham ya? Paham, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di soal diketahui bahwa 0,195 gram senyawa tersebut ketika diuapkan ternyata dia menempati volume 0,056 liter dalam keadaan STP atau standar temperature and pressure. Jadi sebenarnya kita juga belajar tuh mengenai mencari VSTP. Jadi ada yang masih ingat apa rumusnya? Benar, VSTP sama dengan M dikali 22,4. Benar ya? VSTP sama dengan N dikali 22,4. VSTP-nya udah ada nih kita datanya. Jadi kita bisa mendapatkan berapa jumlah molnya senyawa tersebut. Oke?
Jadi M sama dengan, kita rubah rumusnya menjadi PSTP per 22,4. Ya, lanjut. Jadi M sama dengan PSTP nya berapa? 0,056 per 22,4 sama dengan berapa? Ya, tolong hitung. Oke. 2,5 kali 10 pangkat min 3. Kita udah dapat nih jumlah mol senyawa CXHY. Sekarang kalau kita udah tahu jumlah molnya, kita bisa mencari MR-nya berapa. Pakai rumus apa? Pakai rumus biasanya. N sama dengan M per MR. Ya enggak? Bener kan? N-nya kita udah tahu nih, 2,5 kali 10 pangkat min 3. M-nya kita juga udah tahu, 0,195 gram. Berarti kita tinggal nyari MR-nya. MR-nya sama dengan M per N. Ya enggak? Benar ya? Jadi MR-nya sama dengan masanya berapa? 0,195 per N-nya berapa? 2,5 kali 10 pangkat min 3. Ayo, hasilnya berapa ini? 4. Oke. MR-nya adalah 78. Kita dapat MR-nya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Kita hapus dulu ya. Oke, kita udah dapat tuh MR-nya 78. Dan kita balik ke rumus yang di awal tadi mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Bahwa MR rumus molekul merupakan kelipatan dari MR rumus empiris. Sorry tadi kehapus. Rumus empirisnya itu kan tadi CH ya, rumus empirisnya. Jadi udah kita tinggal ini aja. Tinggal masukin rumusnya aja. MR rumus molekulnya ini 78 sama dengan N yang kita cari. MRR-nya berapa? Nah, ARC ditambah ARH sama dengan berapa? N dikali ARC berapa? 12 ditambah ARH berapa? 1. Nah, jadi 78 sama dengan N dikali 13. N sama dengan 78 per 13. Sama dengan berapa? 6. Sip. Nah, kita tahu nih kelipatannya berapa? Kelipatannya adalah 6. Kita balikkan ke rumus yang awal. Rumus molekul merupakan kelipatan dari rumus empiris. Nah, kita kelipatan nggak ada, rumus empirisnya udah ada. Jadi, rumus molekul sama dengan N-nya berapa? 6 dikali rumus empirisnya apa? CH. Jadi, rumus molekulnya adalah 6 dikali CH. Berarti C6 H6. Nah, selesai. Kita dapat rumus molekulnya C6 H6. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh soal dari rumus empiris dan rumus molekul. Sebenarnya contoh-contoh soal dari rumus empiris dan rumus molekul ini modelnya banyak sekali karena dia kan bisa dihubungkan dengan perhitungan-perhitungan kimia yang lain. Nah, untuk tingkatannya juga ada banyak, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang susah. Tapi selama kalian paham bahwa konsep dasar dari rumus empiris dan rumus molekul bahwa RM merupakan kelipatan dari rumus empiris, kemudian MR dari FM merupakan kelipatan dari MR rumus empiris juga. Kemudian ketika kalian juga paham perhitungan-perhitungan kimia yang lain, maka kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Oke, jadi kalian semuanya udah paham ya mengenai rumus empiris dan juga rumus molekul. Sekarang Bapak minta tolong salah satu di antara kalian tolong jelaskan secara sederhana aja bagaimana cara kalian memahami mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Oke, Joko mau menjelaskan, silakan. Oke, benar ya yang dikatakan Joko tadi. Jadi rumus empiris itu merupakan perbandingan paling sederhana. Kemudian kalau rumus molekul itu merupakan keadaan nyatanya. Atau bisa dikatakan bahwa rumus empiris ini merupakan penyederhanaan dari rumus molekul. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita hubungkan dengan yang Bapak omongkan di awal tadi. Tadi kan ada Bapak tanya salah satu nama senyawa kimia. Itu ada C6H12O6. Menurut kalian
C6H12O6 ini merupakan rumus empiris atau rumus molekul? Oke, Susi? Benar. Jadi C6H12O6 ini merupakan rumus molekul. Kemudian kalau kita udah tahu bahwa C6H12O6 ini merupakan rumus molekul, maka sekarang Bapak tanya, rumus empirisnya apa? Ya, Pak Ijo, silakan. Benar, rumus empirisnya adalah CH2O. Oke, paham ya yang lainnya? Bisa kita lihat nih, C6H12O6 ini kan 6, 12, 6 ini bukan merupakan perbandingan sederhana. Nah, sedangkan 1, 2, 1 ini merupakan perbandingan paling sederhana. Jadi yang ini merupakan rumus molekulnya dan ini merupakan rumus empiris dari rumus molekul C6H12O6. Oke, Bapak rasa untuk pelajaran hari ini udah cukup ya. Sebelum Bapak tutup nih, Bapak tanya dulu apakah di antara kalian ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke, udah cukup semuanya ya. Jadi itu tadi materi rumus kimia yang berupa rumus empiris dan rumus molekul. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kemudian apabila Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.